Di balik janji peningkatan gizi nasional, muncul realitas pahit di ruang-ruang kelas. Guru yang seharusnya fokus pada mengajar dan pedagogi, kini terpaksa memeriksa jumlah porsi yang datang, melakukan kontrol visual terhadap kondisi makanan, memastikan kondisi ompreng, mencatat daftar alergi, membersihkan sisa makanan hingga melakukan evakuasi keracunan massal. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG perlahan bertransformasi menjadi menambah beban guru. Dan tambahan beban berat itu tidak juga diiringi tambahan kesejahteraan bagi mereka. Saya merasakan sendiri bahwa kepastian karir saya ini masih abu-abu. Kita memikirkan peruk anak-anak kita, tetapi lupa bahwa ada guru yang harus dinafkahi juga. Pemberian upah kepada honorer sebesar 400.000. Apakah cukup 400.000 sebulan? Apakah sudah merasa layak 400.000 sebulan? Saya rasa tidak, teman-teman. Dan 400.000 kalau dibagi itu hanya sekitar 13.000 per hari. Kami punya keluarga, kami punya anak-anak, kami punya masa depan, kami ingin punya tempat tinggal yang layak. Apakah itu perlakuan negara kepada guru? Kontras dengan jeritan di lapangan, pemerintah pusat tetap melaju dengan ambisinya, menutup mata dengan realitas bahwa pilar pendidikan sedang keropos di bagian paling dasar. Anda nggak lihat anak-anak yang stunting? Saya lihat, saya kampanye sekian kali, saya di desa-desa saya lihat. Aku yakin saya berada di jalan yang benar. Uang kita ada. Uang kita ada. Saya pertaruhkan kepemimpinan saya. 2029 kita lihat. Beban guru bukan hanya soal tenaga, tapi juga hak finansial yang dirampok secara konstitusional. Anggaran pendidikan 20% yang diamanatkan Undang-Undang Dasar diduga dibajak untuk membiayai piring makan. Jadi di pasal 22 ini dijelaskan bahwa anggaran pendidikan itu 769,081 sekian triliun. Jadi sekitar 769 triliun. Nah, dari anggaran tersebut itu adalah sebesar 20,01% dari APBN. Nah, jadi undang-undang ini mengklaim ini sudah sesuai dengan Undang-Undang Dasar, yaitu 20% untuk pendidikan. Tapi di ayat 3-nya, anggaran pendidikan dimaksud pada ayat 1. Jadi dari 769 triliun itu termasuk untuk pendanaan operasional penyelenggaraan pendidikan. Nah, sampai sini belum ada yang aneh. Keanehannya muncul di penjelasannya. Di penjelasannya, pendanaan operasional tersebut termasuk program makan bergizi pada lembaga yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan baik umum maupun keagamaan. Nah, di sini asal muasal permasalahannya. Jadi kami menilai ada semacam upaya dari Presiden dan DPR untuk menyeludupkan, membelokkan, atau bahkan membajak anggaran pendidikan untuk kebutuhan program prioritas pemerintah. Ini adalah Peraturan Presiden nomor 118 tahun 2025. Komponen anggaran pendidikan, poin 1.1.23 untuk Badan Gizi Nasional itu sebesar 223 triliun. Jadi 223 triliun dari 769 triliun anggaran pendidikan itu digunakan untuk Badan Gizi Nasional. Artinya kalau kita buat perhitungan gitu ya, dari total APBN ya sekitar 3.000 triliun gitu ya, atau 3 kuadriliun, 20%-nya dipakai untuk anggaran pendidikan. Tapi dari 20% ini sekitar 5%-nya itu ternyata itu adalah anggaran MBG. Jadi sebetulnya anggaran pendidikan kita hanya 14,2% dari keseluruhan total APBN. Kami merasa undang-undang APBN ini mengakali konstitusi dengan membuat anggaran pendidikan tidak 20% dari kewajibannya dalam pasal 31 ayat 4 Undang-Undang Dasar, melainkan hanya 14,2%. Anggaran pendidikan 20% dalam pasal 31 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 bersifat imperatif ataupun wajib. Namun, anehnya pemerintah tetap ngotot memasukkan biaya MBG ke dalam komponen pendanaan operasional penyelenggaraan pendidikan melalui penjelasan pasal 22 ayat 3 Undang-Undang APBN. Apa implikasinya? Penjelasan undang-undang seharusnya mengklarifikasi batang tubuh, bukan menambah norma baru yang menyedot anggaran hampir sepertiga dari total mandat pendidikan.
Ini adalah bentuk konstitusional semu di mana angka 20% tercapai secara administratif, namun fungsi pendidikannya lumpuh secara substansi. Kita heran juga kalau kemudian ada semacam klarifikasi dari Mendikdasmen bahwa anggaran MBG itu tidak memotong anggaran pendidikan. Padahal di awal pembahasan anggaran, Kemendikdasmen itu mengajukan anggaran lebih dari 52 triliun gitu kan untuk memenuhi program-program yang diajukannya gitu. Walaupun kemudian yang disetujui itu angkanya cuma 400 miliar. Yang tidak pernah dibantah dan dibahas oleh pemerintah adalah ketika transfer ke daerah, yaitu anggaran pendidikan yang ditransfer ke daerah itu terus menurun secara drastis. Bahkan di tahun ini 2026 transfer ke daerah itu hanya sekitar 30% sekian. Oleh karena itu menjadi jelas saat ini ketika guru-guru di berbagai daerah kondisinya makin mengerikan menurut kami. Misal beberapa catatan kami ya di berbagai wilayah, guru-guru ini kemudian telah diiming-imingi dengan status ASN yang tadinya mereka honorer, setelah menjadi ASN P3K paruh waktu ternyata gajinya lebih rendah. Usut punya usut, ternyata pemerintah daerah ini kekurangan uang. Anggaran pendidikan yang transfer ke daerah itu sedikit sehingga melakukan penghematan, pembagian sana sini. Kejadian di Kabupaten Dompu gajinya 100.000, yang di Musirawas 100.000, Dompu 139.000, di Kabupaten Serang misalkan dan juga di daerah Jawa Barat itu kisaran antara 100 sampai 600.000. Yang memprihatinkan adalah beberapa pemerintah daerah ini menggaji guru dengan dana BOS plus dari Pemda. Di Kabupaten Serang, di Kota Serang itu guru mendapatkan gaji dari Pemda 40.000 dengan asumsi guru tersebut sudah mendapatkan 960.000 dari dana BOS. Dan juga kemudian di Provinsi Banten ini tidak hanya berkaitan guru-guru honorer saja. Sebetulnya untuk semua jenjang guru yang dianggap paling sejahtera seperti PNS, P3K, P3K paruh waktu dan honorer semuanya terdampak. Di Provinsi Banten misalkan guru P3K itu TPP tunjangan dari daerahnya itu turun drastis. Dari sekitar 1, sekian juta menjadi hanya 350.000. Jadi ini sudah terasa betul bagaimana ketika APBN untuk pendidikan digunakan untuk MBG, fenomenanya itu langsung terhadap guru, langsung membuat guru gajinya berkurang. Menurutnya pendapatan guru saat ini mencerminkan kerusakan pada dana alokasi umum atau DAU. Dana MBG yang ditarik dari anggaran pusat menyebabkan transfer ke daerah menyusut. Akibatnya, pemerintah daerah atau Pemda melakukan rasionalisasi anggaran. Guru honorer dan P3K paruh waktu menjadi sasaran empuk pemotongan karena mereka dianggap beban biaya variabel. Belum lagi beberapa daerah terpaksa melakukan pemutusan kontrak ratusan tenaga honorer dan P3K akibat dari efisiensi untuk program prioritas rezim ini. Laporan dari berbagai daerah menunjukkan bahwa sejak MBG dijalankan secara masif, tunjangan daerah atau TPP guru ASN di beberapa provinsi mengalami penurunan 40 hingga 60%. Dana BOS atau bantuan operasional sekolah yang seharusnya untuk buku dan alat peraga di sekolah kini seringkali terpinjam untuk menutupi biaya logistik MBG yang telah cair dari pusat. Resiko nyata yang sudah terlihat adalah guru kehilangan hak finansialnya. Namun di saat yang sama, beban kerja mereka bertambah secara anomali. Guru dipaksa bekerja lebih lama untuk mengurus distribusi makanan, membersihkan kelas, mencatat limbah dengan pendapatan yang justru menurun. Ini bertentangan dengan asas keadilan bekerja. Jika terjadi keracunan seperti kasus di beberapa daerah baru-baru ini, guru menghadapi ancaman pidana atau sanksi administratif karena dianggap lalai dalam pengawasan, padahal guru tidak memiliki kendali atas kualitas vendor yang dipilih oleh BGN. Di sekolah, guru kini memikul peran baru yang beresiko. Mereka menjadi garda terdepan saat terjadi keracunan makanan hingga menghadapi intimidasi dari aparat. Karena penghasilan yang rendah, 55% guru harus memiliki pekerjaan sampingan. 79,6% memiliki utang dan 56% pernah menggadaikan barang saat kebutuhan mendesak. Guru diposisikan sebagai pelaksana teknis program MBG. Bayangkan guru yang secara tugas dan fungsinya memberikan pengajaran dan lain sebagainya akhirnya mengalihfungsikan untuk mengatur
makan bergizi gratis ini begitu, dan bahkan bertanggung jawab untuk kehilangan ompreng. Kemudian ketika anak-anak murid tidak mau makan dan lain sebagainya, guru yang justru malah dimarahi orang tua dan lain sebagainya. Kemudian penambahan beban kerja. Yang pertama, akhirnya guru harus mengawasi distribusi makanan, mencatat program, mengelola alat makan, mencatat siswa yang alergi, membujuk siswa yang nggak mau makan, kemudian menangani makanan yang ditolak, terus juga yang baru-baru ini menangani kasus-kasus keracunan yang akhirnya guru semua tuh yang kena gitu kan, protes dari orang tua, protes dari anak-anak dan lain sebagainya. Jadi double burden ya guru ya, Mas. Kemudian tekanan terhadap guru, ada intimidasi, ancaman dalam mengkritik kualitas makanan, kemudian juga ada dimintai pertanggungjawaban. Dan terakhir, dampak pada pembelajaran, akhirnya waktu dan fokus guru pada kegiatan belajar mengajar berkurang. Jadi ya wajar ketika kualitas pendidikannya akhirnya minus. Masalahnya semakin kontras ketika satuan pelayanan atau SPPG di lapangan yang diberikan insentif khusus dari program ini justru mempertontonkan kontroversi. Di beberapa daerah, SPPG terpaksa ditutup sementara karena standar tempat produksi yang buruk. Saya terus cross check. Saya kirim orang-orang saya yang ngecek. Saya kira kalau nggak salah ya, mungkin saya bisa cek langsung malam ini. Dari sekian puluh ribu dapur sudah kita tutup lebih dari 1.000. Iya kan? Iya benar, udah datanya ada ya, lebih dari 1.000. Disuspend aja, sudah terserah kau. Habis itu kita kasih nomor telepon bebas pulsa, siapapun boleh cek, dan titik koordinat dari dapur itu diketahui oleh masyarakat sekitarnya. Jadi siapapun, ibu-ibu, orang tua, kepala sekolah, dia boleh masuk dan dia boleh komplain. Jadi memang laporan yang hanya bagus-bagus itu budaya yang tidak baik. Hingga ulah pemilik SPPG yang viral berjoget karena bangga dengan insentif 6 juta per hari membuat kondisi guru semakin terlihat terpuruk. Program ini adalah program sosial, program bantuan pemerintah. Jadi harusnya sebagai mitra justru harus menjaga marwah ini dengan memberikan yang terbaik, tidak harus dengan berjoget dan pamer, apalagi menyebut dengan keuntungan 6 juta. Kondisi ini menggambarkan sebuah paradoks besar. Negara berinvestasi pada nutrisi anak, namun secara bersamaan membunuh kesejahteraan mental dan finansial para pendidiknya. MBG dalam format saat ini bukan lagi program pendidikan, melainkan proyek logistik yang dipaksakan masuk ke ruang kelas. Jika ketimpangan insentif antara pemilik SPPG dan guru tidak segera dibenahi, maka profesi guru akan mengalami eksodus besar-besaran atau setidaknya apatisme massal yang akan menghancurkan visi Indonesia Emas tahun 2045. Beban guru bertambah berat saat suara kritis mereka dibungkam oleh intervensi eksternal yang masuk ke dalam sekolah. Karena ada pemaksaan, tidak boleh posting, guru tidak boleh posting, murid tidak boleh posting. Lalu kemudian ada intervensi dari luar, pihak yayasan ataupun SPPG ataupun eksternal dari sekolah. Saya kira ini merusak sistem demokrasi di dalam sekolah. Saat ini, media sosial adalah instrumen pengawasan publik. Ketika guru dilarang mengunggah kualitas makanan yang buruk, misalnya nasi basi atau makanan yang tidak layak, pemerintah secara sengaja mematikan sistem peringatan dini. Belum lagi saat ini telah terbangun kultur ketakutan. Intervensi dari pihak yayasan atau SPPG menciptakan suasana kerja yang tidak sehat. Guru tidak lagi merasa sebagai pendidik yang merdeka, melainkan sebagai pegawai yang diawasi ketat dalam menjalankan proyek logistik negara ini. Ini bukan hanya soal memberi makan, tapi di situ ada intimidasi, ada represi, ada perilaku curang, bahkan ada militerisasi, pengerahan militer TNI dan polisi untuk mendisiplinkan anak-anak murid, sehingga iklim demokrasi, mekanisme komplain, pemulihan jika ada hak yang dirugikan atau dilanggar itu menjadi hilang gitu. Ini bukan soal kasuistis yang terjadi, yang kata Prabowo ini hanya 1%. Ini adalah implementasi, ini adalah kasus. Kami mau katakan
Jika problem terjadi hampir di semua wilayah, bahkan ada keracunan dan beberapa terindikasi meninggal dunia, maka ini sebenarnya bukan lagi soal implementasi, bukan lagi soal kasus, tapi ini soal pengambilan kebijakan yang sejak awal disengaja untuk melanggar konstitusi. Guru bukan lagi sekedar menderita karena gaji kecil atau tenaga yang terkuras, tetapi mereka mengalami luka martabat. Mereka dipaksa diam saat melihat kebobrokan, dipaksa patuh di bawah pengawasan aparat, dan dipaksa bertanggung jawab atas kesalahan sistem yang tidak mereka buat. Jika tekanan dan ketakutan ini terus berlanjut, MBG akan tercatat bukan sebagai keberhasilan gizi, melainkan sebagai noda hitam yang menghancurkan independensi institusi pendidikan di Indonesia. Program MBG yang digadang-gadang sebagai penyelamat gizi justru menjadi beban maut bagi profesi guru. Guru honorer yang mengabdi puluhan tahun kini harus melihat anggarannya dialihkan untuk catering sembari tetap menanggung resiko hukum jika terjadi masalah pada makanan siswa. Ketika negara ini, terutama pemerintah itu semakin nekat dan brutal memaksakan kehendaknya sepihak, bukan kehendak yang mempunyai kualitas moral birokrasi, karena itu sepihak dan tidak terbuka. Tidak ada proses public influence, itu nggak ada. Public participation lah, itu nggak ada sama sekali. Banyak contoh itu, tidak hanya ini aja, tapi contoh yang lain, terutama di era Jokowi yang sekarang semakin kuat diteruskan oleh Prabowo. Gejala itu kita lihat, saya juga mengamati di Muhammadiyah itu, bahwa program MBG ini tidak lepas dari kultur politik yang seperti kita rasakan. Dan semakin anti demokrasi, anti kritik, dan juga anti hak asasi manusia. Tapi pendidikan kan juga mesti yang ngerti kan juga sekolahnya. Tentu eksekusinya di level sekolah, bukan tiba-tiba aparat penegak hukum punya dapur gitu kan, aparat keamanan punya dapur gitu kan. Kita perlu dukung upaya guru yang menggugat di Mahkamah Konstitusi ini. Karena kemudian sekali lagi pendidikan bukan prioritas, misalnya itu tadi yang diangkat di ASN itu kan pemilik dapur gitu kan, bukan guru-guru yang bertahun-tahun. Kita tahu memang mungkin kualitasnya kurang ini atau apa, tapi itu nggak fair gitu, nggak fair. Pendidikan kita masih rendah, yang Anda pun juga tidak pernah mendapatkan fasilitas atau kesejahteraan. Jika guru terus dibebani tugas di luar mandatnya sebagai pendidik, maka yang lapar bukan lagi perut anak-anak Indonesia, melainkan kualitas intelektual bangsa yang ditinggalkan oleh para gurunya yang lelah dan tidak dihargai. Jika program MBG tetap dipaksakan berada di dalam pagu anggaran pendidikan 20% dan tugas yang seharusnya dibebankan kepada SPBG tapi tetap dibebankan kepada guru, maka Indonesia tidak sedang menuju Indonesia emas, melainkan Indonesia cemas. Sebelum semuanya terlambat, evaluasi total harus segera dijalankan, mulai dari memisahkan anggaran MBG dari mandat 20% pendidikan agar hak finansial guru tetap utuh, membentuk tim logistik mandiri di setiap sekolah agar guru dibebaskan dari urusan catering, hingga memberikan jaminan perlindungan hukum bagi guru dari segala resiko insiden kesehatan terkait makanan. Jika tidak, MBG akan tercatat sebagai program yang mengenyangkan perut anak-anak, namun memiskinkan martabat dan kualitas intelektualitas bangsa untuk jangka panjang. Di sebuah ruang kelas yang sunyi setelah jam pulang sekolah, kita mungkin hanya melihat barisan meja kosong. Namun di sana ada seorang guru yang masih terduduk, tangannya tidak lagi memegang kapur atau pena untuk mengoreksi mimpi-mimpi muridnya, melainkan sedang merapikan tumpukan wadah makan yang tersisa. Guru itu adalah penjaga nyala api peradaban. Ia adalah sosok yang kita titipkan masa depan bangsa ini. Namun hari ini, nyala api itu mulai tampak redup. Bukan karena kekurangan semangat, tapi karena bebannya telah melampaui batas kemampuan. Kita mungkin berhasil mengisi perut anak-anak kita dengan sepiring nasi, tapi apa gunanya jika di saat yang sama kita mengosongkan martabat para pendidiknya? Apa gunanya fisik yang kuat jika guru mereka harus mengajar dalam balutan rasa takut, tekanan, dan ketidakpastian perut mereka sendiri? Jangan biarkan guru-guru kita berjalan sendirian dalam kegelapan administrasi dan intimidasi. Karena saat seorang guru berhenti berharap, saat itulah sebuah bangsa mulai kehilangan arah. Indonesia emas tidak akan pernah tegak di atas reruntuhan kesejahteraan guru.
Ia hanya berdiri kokoh jika kita mengembalikan guru ke khitohnya, menjadi pelita, bukan sekedar operator logistik, menjadi pendidik yang merdeka, bukan pelaksana yang terbelenggu. Sebab pada akhirnya yang akan menyelamatkan bangsa ini bukanlah sekedar apa yang dimakan oleh anak-anak kita hari ini, melainkan apa yang ditanamkan oleh guru-guru mereka ke dalam jiwa dan akal budi mereka untuk selamanya. Sebelum lonceng terakhir berbunyi bagi kualitas pendidikan kita, kembalikan hak mereka, muliakan martabat mereka, dan selamatkan masa depan kita.